Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pelajaran IPS hari ini. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat belajar, dan mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Hal yang pertama dibahas adalah bagaimana proses penguasaan Indonesia yang dilakukan oleh Jepang. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Setelah membombardir Pearl Harbor, Jepang masuk ke negara-negara Asia dari berbagai pintu. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 6 Februari 1942. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda. Batavia atau Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak ditandatangani oleh Letnan Jenderal Ter Porten, Panglima Angkatan Perang Belanda, dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura, pimpinan pasukan Jepang. Sejak saat itu, seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Yang kedua, kebijakan pemerintah militer Jepang. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Sahaya Asia, untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Jepang hanyalah janji manis saja. Sebagai penjajah, Jepang justru lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahan Indonesia. Program yang paling mendesak bagi Jepang adalah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membentuk organisasi-organisasi sosial. Organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya adalah Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Dalam perkembangannya, gerakan ini kurang berhasil sehingga Jepang membentuk organisasi yang lebih menarik. Sebagai ganti Gerakan 3A, Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan PUTRA dipimpin tokoh-tokoh nasional yang sering disebut 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Gerakan PUTRA cukup diminati oleh kalangan tokoh pergerakan Indonesia. Pemerintah Jepang kurang puas dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan PUTRA karena para tokoh Gerakan PUTRA memanfaatkan organisasi ini untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan. Pada akhirnya, organisasi PUTRA dibubarkan oleh Jepang. Pada tahun 1944 dibentuk Jawa Hokokai, yaitu Gerakan Kebaktian Jawa. Gerakan ini berdiri di bawah pengawasan para pejabat Jepang. Tujuan pokoknya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Jepang merasa harus bisa menarik hati golongan ini. Maka pada tahun 1943, Jepang membubarkan Majelis Islam ala Indonesia dan menggantinya dengan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi dipimpin oleh Ki Haji Hashim Asy'ari dan Ki Haji Mas Mansur. Yang kedua adalah pembentukan organisasi semi militer. Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi militer seperti Sendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho,
dan Pembela Tanah Air atau PETA. Organisasi Barisan Pemuda atau Seinedan dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Tujuannya adalah memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya. Yang kedua, Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer. Yang ketiga, Kaibodan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20-25 tahun. Yang keempat, Heiho yang didirikan pada tahun 1943 merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Pada saat itu, Jepang sudah mengalami kekalahan di beberapa peran pertempuran. Adapun PETA yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943 merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang. Kelak, para eks-PETA memiliki peran besar dalam pertempuran melawan Jepang dari Belanda. Kebijakan yang ketiga yaitu pengerahan Romusa. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Anggota-anggota Romusa dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Jumlah Romusa paling besar berasal dari Jawa, yang dikirim keluar Jawa, bahkan sampai ke Malaya, Myanmar, dan Thailand. Penjajahan Jepang yang sangat menyengsarakan adalah pemaksaan wanita-wanita untuk menjadi Jugun Lanfu. Jugun Lanfu adalah wanita yang dipaksa Jepang untuk menjadi wanita penghibur Jepang di berbagai pos medan pertempuran. Kebijakan yang keempat yaitu eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia. Pengerukan kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada pengerukan yang dilakukan oleh Belanda. Semua usaha yang dilakukan di Indonesia harus menunjang semua keperluan perang Jepang. Yang ketiga adalah sikap kaum pergerakan terhadap penjajahan Jepang. Beberapa bentuk perjuangan pada masa Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya cara ini bentuk perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Bentuk perlawanan yang kedua adalah gerakan bawah tanah. Larangan berdirinya partai politik pada masa Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi, tanpa sepengetahuan Jepang atau gerakan sembunyi-sembunyi. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam gerakan bawah tanah adalah Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, Amaramis, Wikana, Khairul Saleh, dan Amir Syarifuddin. Mereka terus memantau perang Pasifik melalui radio-radio bawah tanah. Yang ketiga yaitu perlawanan bersenjata. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh. Dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Chot Pileyang Aceh, menentang peraturan-peraturan Jepang. Pada tanggal 10 November 1942, ia melakukan perlawanan. Dalam perlawanan tersebut, ia tertangkap dan ditembak mati. Yang kedua, perlawanan Singaparna, Jawa Barat. Dipelopori oleh Ki Haji Zainal Mustafa yang menentang Shikirai, yakni menghormati Kaisar Jepang. Pada tanggal 24 Februari 1944, meletus perlawanan terhadap Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa dan beberapa pengikutnya ditangkap Jepang lalu dihukum mati. Perlawanan yang ketiga yaitu perlawanan rakyat Indramayu, Jawa Barat. Pada bulan Juli 1944, rakyat Loh Bener dan Sindang di Indramayu memberontak tentara Jepang. Para petani dipimpin Haji Madrian menolak pungutan padi yang terlalu tinggi. Akan tetapi pada akhirnya perlawanan mereka dipadamkan Jepang. Yang keempat, perlawanan PETA di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan PETA merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Perlawanan ini dipimpin Supriyadi, seorang Sodanko atau komandan pluton PETA pada tanggal 14 Februari 1945. Perlawanan dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi dan kawan-kawan kurang matang.
Demikian pembelajaran IPS hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu dalam pelajaran kalian semua dan sukses untuk kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.